Bab 1880. Kedebluk, dengan bantingan yang memekakan telinga, Joel terlempar ke belakang akibat hantaman tinju Yuda dan mendarat di tanah dalam tumpukan kusut. Untungnya dia sudah berada di tahap semi alam Augana dan karena itu dia berhasil menghindari serangan Yuda tepat waktu. Dia tidak menderita banyak luka sama sekali. Meski begitu, dia masih merasakan sesuatu naik di dadanya dan mulutnya terasa berbau logam. Tapi dia menawannya kembali. Ambil ini. Yuda mendengus lagi saat dia melangkah maju, melepaskan gelombang energi lagi langsung ke arah Joel. Oh tidak, ekspresi ngeri melintas di wajah Joel. Dia sudah melemah karena serangan awal Yuda. Dan meskipun dia ingin menghindari serangan kedua ini, dia tidak tahu. Tidak mungkin dia bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali menyaksikan dengan putus asa saat serangan Yuda melonjak ke arahnya. Tuan, kami akan membantu menangkisnya. Larilah selagi kamu bisa. Dengan refleks secepat kilat, kedua pengawalnya melangkah maju dan membalas, mengirimkan semburan energi yang kuat ke arah Yuda dengan harapan Yuda akan menyerah untuk mencoba menyerang Joel. Minggir, Yuda berteriak saat auranya naik ke atasnya berhenti sejenak sebelum melebarkan bola energi lagi ke arah mereka. Kedua orang ini hanyalah anggota tim keamanan Joel dan sama sekali bukan pejuang hulung. Jadi tidak mungkin mereka bisa menandingi Yuda yang sudah berada di tahap menengah alam Augana. Tidak mengherankan kedua pria itu tidak bisa melawan Yuda sama sekali dan terlempar ke belakang oleh energinya yang kuat. Namun usaha mereka sia-sia, mereka berhasil menunda beberapa detik berharga untuk melarikan diri dari Joel. Joel memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkir dari hadapan Yuda, berlari langsung menuju bagian dalam gedung untuk meminta bantuan. Mencoba melarikan diri, tidak secepat itu. Yuda pun mencibir kemudian dia mengumpulkan kembali energinya menjadi kepalan tangan dan mengirimkannya langsung ke punggung Joel. Aku peringatkan kamu ya Yuda, kalau kamu sampai menyentuh sehelai pun rambut di kepalaku, keluarga Hilton akan mendatangimu. Teriak Joel ketakutan saat dia merasakan serangan Yuda datang langsung ke arahnya. Namun sesuatu berubah pada saat-saat terakhir. Siapa yang berani membuat masalah di wilayahku? Tiba-tiba seorang berteriak dari belakang mereka. 3 siluet melesat keluar dari kegelapan. Dan ketika mereka melihat pemandangan yang sedang terjadi, pria parubaya yang memimpin segera melepaskan gelombang energi ke arah Yuda tanpa ragu sedikit pun. Hanya prajurit semi alam Augana beraninya kamu menunjukkan dirimu di sini. Lelaki tua berbaju hijau yang berdiri di belakang Yuda selama ini tiba-tiba berseru, secercah kebencian terlihat di matanya. Kemudian dengan sapuan tangannya dia mengirimkan ledakan energi yang kuat sebagai pembalasan ke arah lawan mereka. Prajurit tahap yang munah. Pria parubaya merasa ngeri dengan ini. Dia segera melesat mundur, membatalkan rencananya untuk menyelamatkan Joel dan mencoba menghindari serangan pria berpakaian hijau itu secepat yang dia bisa, tetapi sudah terlambat. Untungnya kedua temannya dengan cepat bereaksi dan berhasil melepaskan 2 gelombang energi ke arah pria berpakaian hijau itu bersama-sama. Ketiganya berhasil mengatasi serangannya tepat pada waktunya. Bab 1881. Di saat yang sama, Yuda sudah mengejar Joel yang melarikan diri dan melancarkan serangan tepat di hadapan Joel yang mundur. Kedebluk dengan bantingan yang memekakan telinga. Seluruh tubuh Joel terlempar ke belakang seperti layang-layang yang kehilangan talinya dan mendarat di tanah beberapa meter jauhnya. Dia memuntahkan 2 suap darah akibat benturan dan berjatuh ke tanah dengan lemah. Jelas dia menderita cedera serius akibat ini. Untungnya mengingat latar belakang keluarga Hilton, Yuda tidak memiliki niat untuk membunuhnya dan dengan demikian sedikit mengurangi serangannya. Jika tidak, Joel pasti sudah mengalami nasib yang lebih buruk sekarang. Ada apa Joel? Apakah kamu baik-baik saja?
Pria parubaya itu panik melihat pemandangan ini dan dengan cepat berlari ke depan untuk membantunya berdiri. Jelas sekali bahwa pria parubaya ini tidak lain adalah ayah Joel, Presiden Hilton Corporation, namanya Sebastian Hilton. Saya baik-baik saja ayah, baru saja mengalami beberapa luka dalam. Namun kamu harus membalaskan dendamku pada Yuda Gumelar. Yuda Gumelar tidak hanya menerobos masuk ke wilayah kita tanpa alasan, tetapi bahkan menyerangku. Joel bergumam menahan rasa sakitnya. Ya anakku, jangan khawatir, aku akan melakukan segala dayaku untuk membalas dendam. Sebastian lega mendengar putranya baik-baik saja. Kemudian dia menatap Yuda dengan tatapan mematikan, seolah-olah dia hanya ingin mengulitinya hidup-hidup saat itu juga. Para penjaga sudah memberitahunya tentang kunjungan mendadak Yuda tadi. Itulah sebabnya dia berhasil tiba di tempat kejadian tepat pada waktunya. Tetapi dia tidak pernah membayangkan kalau Yuda akan berani menyerang putranya. Yuda menyerang putranya tepat di bawah hidungnya. Ini merupakan kejutan luar biasa baginya. Yuda Gumelar, kami keluarga Hilton tidak pernah sekali mengganggu urusan keluarga Gumelar. Namun, Anda masuk tanpa izin ke wilayah saya dan menyerang putra saya tanpa alasan. Ini tidak bisa diterima. Anda harus memberi saya penjelasan untuk ini sekarang. Kalau tidak, Sebastian mengancam. Hei Presiden Hilton, saya tahu Anda mencoba menakuti saya. Namun saya tidak akan diancam. Putramu yang berharga telah menyambut Tase Mustika Ratu Group atas nama Hilton Corporation. Dan aku memberinya pelajaran karena menggunakan cara-cara rendahan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yuda pun mencibir. Ternyata kamu di sini atas nama grup Mustika Ratu? Jawab Sebastian. Mustika Ratu membuat mereka menjadi ancaman besar bagi Hilton Corporation dan sebagai presiden perusahaan tersebut. Sebastian sudah lama mendengar nama mereka dan juga sepenuhnya menyadari apa yang dilakukan putranya terhadap mereka. Tak hanya itu, setelah mengetahui niat putranya, dia memilih menutup mata terhadap kelakuan penyabotase tersebut. Bagaimanapun, Mustika Ratu Group adalah bisnis yang baru didirikan, jadi dia tidak seperti Joel, sama sekali tidak terlalu peduli dengan grup Mustika Ratu. Diam-diam dia berharap rencana Joel akan berhasil menghancurkan Mustika Ratu Group sebelum mereka menjadi ancaman yang cukup besar untuk menggagalkan kesuksesan Hilton Corporation. Yuda, aku sudah menjelaskan bahwa ini antara aku dan Iwan. Kalian para keluarga Gumelar tidak punya hak untuk ikut campur dalam bisnis kami. Tidak peduli apa yang kami lakukan terhadap Mustika Ratu Group. Joel berkata dengan dingin. Bab 1882. Ya, Joel benar. Yuda, kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan kami. Apapun yang kami lakukan, Anda tidak hanya masuk tanpa izin di wilayah kami, tetapi bahkan melukai anak saya. Apakah Anda mencoba memulai perang antara keluarga Gumelar dan kami keluarga Hilton? Bentak Sebastian dengan tatapan dingin. Dia tahu betul bahwa Joel salah jika menyabotase Mustika Ratu Group sejak awal, tetapi keluarga Gumelar tidak punya hak untuk memberikan keadilan seperti itu kepada mereka. Bagaimanapun mereka hanyalah keluarga besar di wilayah selatan, bukan penjaga perdamaian negara. Betapapun salahnya Joel melakukan ini, Yuda tidak berhak menghukumnya seperti itu. Apa maksudmu? Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Gumelar? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda semua bahwa keluarga Gumelar adalah salah satu pemegang saham Mustika Ratu Group. Jadi, kami memiliki hak yang sama seperti siapapun nih untuk melindungi Mustika Ratu Group. Yuda mencibir. Apa baik Sebastian maupun Joel tercengang mendengarnya. Mereka semua awalnya berpikir bahwa Yuda bertindak di luar batas dan tidak peduli seberapa besar Yuda mengancam akan menyakiti mereka. Mereka tahu bahwa merekalah yang berhak. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa keluarga Gumelar akan menjadi salah satu pemegang saham Mustika Ratu Group, dan jika apa yang dikatakan Yuda benar, maka keluarga Gumelar berhak ikut campur. Joel akhirnya sadar kalau dirinya ditipu oleh Yuda. Dia menanya Yuda berulang kali sebelum ini,
Namun Yuda menolak mengakui hubungannya dengan grup Mustika Ratu. Jelas sekali Yuda sedang menyiapkan jebakan untuknya. Jika dia mengetahui hubungan keluarga Gumelar dengan grup Mustika Ratu, Joel tidak akan pernah mencoba untuk menghadapi Yuda dan akhirnya dikalahkan. Tebakannya benar, Yuda sengaja menyembunyikan hubungan dengan grup Mustika Ratu dengan harapan Joel akan terus menyangkal kebenaran dan akan memberinya semua alasan untuk menyerang dan memberi pelajaran pada Joel. Niatnya datang ke sini adalah untuk menghukum Joel atas apa yang dia lakukan pada Iwan dan Mustika Ratu Group. Sekarang Yuda mendapatkan kepuasan yang diinginkannya, dan bahkan Sebastian pun terlibat dalam hal ini. Tidak perlu lagi menyembunyikan hubungan keluarga Gumelar dengan grup Mustika Ratu lagi. Apakah alasan ini cukup bagi saya untuk ikut campur, Presiden Hilton? Sebagian dari grup Mustika Ratu adalah milik kami para keluarga Gumelar. Jadi bukankah masuk akal jika saya untuk menghukum Joel atas perbuatannya terhadap grup Mustika Ratu Group? Yuda mencidir. Sebastian tidak bisa berkata apa-apa karena ini. Dia bukan satu-satunya yang benar-benar bingung. Bahkan Joel sendiri pun membeku karena terkejut. Dia awalnya mengira bahwa Mustika Ratu Group hanyalah sebuah perusahaan kecil dan tidak penting dari kota lain. Tidak hanya itu, Iwan bahkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Gumelar. Jadi tidak ada alasan bagi keluarga Gumelar untuk melindungi mereka dengan sekuat tenaga. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Mustika Ratu Group akan menjadi salah satu investasi keluarga Gumelar, dan realisasi ini mengubah segalanya. Sangat masuk akal bagi Yuda untuk menghukumnya atas apa yang dia lakukan untuk menyabotase grup Mustika Ratu sekarang. Dan meskipun dia enggan mengakuinya, dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya.